Shalom. Perkenalkan nama saya Rika Putri Ester Purba. Di sini saya akan memaparkan apa yang menjadi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teologi Sistematika di bawah dosen pembimbing saya, Bapak Henry Wonok, MPSI, yang menjadi judul saya pada saat ini yaitu konsep Tritunggal dalam Kitab Kidung Agung. Konsep Tritunggal dalam Kitab Kidung Agung. Pertama, saya akan membahas tentang konsep Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Tritunggal itu sudah tersirat dalam pernyataan diri Allah sejak masa paling dini. Namun selaras dengan sifat historis pernyataan Allah, maka ajaran ini mula-mula dikemukakan hanya dalam bentuk yang bersifat bayangan saja. Siratan paling tua ialah yang teracu dalam riwayat penciptaan, di mana Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui firman dan roh. Hal ini bisa kita lihat di kitab Kejadian pasal 1 ayat 3. Di sini pertama kalinya diperkenalkan firman Allah sebagai pribadi yang mempunyai kuasa mencipta, dan sekaligus diperkenalkan roh Allah sebagai pembawa hidup dan ketertiban bagi seluruh ciptaan itu. Jadi, dari sejak masa paling dini sudah dinyatakan suatu pusat kegiatan dari tiga yang satu seutuhnya. Allah sebagai pencipta membuat alam semesta sebagai karya pikirannya, mengungkapkan pikirannya itu dalam wujud firman Yesus Kristus, dan membiarkan rohnya, Roh Kudus, bekerja sebagai asas yang menghidupkan. Justru alam semesta tidak terpisah atau lepas dari Allah, juga tidak bertentangan dengan Dia. Tiga yang satu seutuhnya sebagai sumber kegiatan yang dinyatakan dalam penciptaan alam semesta. Sekarang kita akan membahas dalam Kitab Kidung Agung. Jika kita mempelajari lebih dalam, innernya Kitab Kidung Agung adalah suatu kitab yang sangat puitis, jeritan hati yang paling mendalam, ungkapan hati dari sepasang kekasih. Namun banyak sekali orang-orang yang membuat tafsiran yang salah tentang Kitab Kidung Agung. Bahkan Kitab Kidung Agung itu dikatakan adalah kitab porno, tapi tidak sama sekali. Kenapa? Di dalam Kitab Kidung Agung itu adalah hal yang sangat mendalam, yaitu di dunia ini hubungan yang paling intim antara sesama manusia adalah hubungan antara suami dan istri. Nah, kenapa dalam Kitab Kidung Agung dibuat itu adalah sepasang kekasih, otomatis itu adalah suami istri yang sudah menikah. Apa yang menjadi hubungannya, yaitu suami istri adalah hubungan yang paling intim secara duniawi. Kidung Agung memaparkan tentang hubungan Kristus dengan kita, hubungan Allah dengan orang Israel, hubungan Kristus dengan mempelainya yaitu gereja. Kenapa disebutkan hal yang tiga itu? Karena ketiga hal itu adalah hal yang paling intim. Kita lanjutkan. Memang tidak mudah untuk mengerti Kitab Kidung Agung, namun jika kita melihat ke belakang, melihat sejarah gereja, begitu banyak bapak gereja yang menuliskan komentar tentang Kitab Kidung Agung. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa sepasang kekasih yang saling bersahut-sahutan di dalam Kitab Kidung Agung ini mewakili hubungan antara Allah dengan Israel, atau hubungan Kristus dengan gereja, atau hubungan Kristus dengan jiwa kita masing-masing. Dan untuk mengungkapkan hubungan yang tak terpisahkan, maka digunakan bahasa puisi sehingga terlihat ekspresi kedekatan dan kemesraan antara keduanya, terlihat ekspresi kedekatan antara suami dan istri, terlihat ekspresi kedekatan antara Allah dengan orang-orang Israel, terlihat ekspresi kedekatan antara Kristus dengan gereja, ekspresi kedekatan antara Kristus dengan kita, jiwa-jiwa. Dalam tatanan kodrat, itu tadi sebelumnya saya jelaskan, hal yang lebih intim itu adalah hubungan pasang suami istri. Bahkan gereja Katolik melihat bahwa hubungan seksual antara suami istri merupakan sesuatu yang agung dan suci karena menggambarkan Trinitas. Bagaimana bisa menggambarkan Trinitas? Seperti ini. Jikalau di dalam Trinitas pertukaran kasih Allah Bapa dan Allah Putra atau Anak Yesus Kristus menghembuskan Roh Kudus, maka di dalam hubungan suami istri, pertukaran kasih antara suami dan istri menghasilkan keturunan. Begitu sucinya hubungan ini.
Suami istri adalah pernikahan itu adalah hal yang sakral dalam hubungan suami istri. Itu adalah berkat dari Allah dan itu adalah pernikahan itu adalah suci. Begitupun hubungan kita dengan Kristus merupakan hubungan yang sangat suci. Sehingga membuat sebuah perkawinan tidak terceraikan. Karena di dalam kitab kita sebagai orang Kristen bahwa perceraian itu tidak dianjurkan dan tidak disahkan. Dalam konteks kesucian perkawinan atau tatanan kodrat inilah dan dalam hubungannya antara Kristus dan Israel, gereja, dan jiwa kita, tatanan adikodrat, maka kita dapat menginterpretasikannya dengan baik dan menangkap esensi dari kitab Kidung Agung. Kita bisa melihat di kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan. Oh, seandainya engkau saudara laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar karena tak ada orang yang menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delima-Ku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Di sini yang menjadi harapan itu adalah harapan dengan kedatangan Mesias. Oh, seandainya engkau saudara laki-lakiku, ini menyatakan Mesias. Ini menyatakan Mesias. Dalam konteks inilah mempelai wanita mengharapkan agar mempelai prianya atau saudara laki-lakinya sehingga dengan demikian dapat mengekspresikan kasihnya secara bebas. Ekspresi kasih di sini jangan diartikan sebagai hubungan seksual, namun sebagai ekspresi kasih yang suci yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 16 ayat 16. Nah, apa menjadi kesimpulan dari konsep Tritunggal dalam kitab Kidung Agung? Di sini saya memberikan kesimpulan bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab yang menjelaskan tentang banyak hal puitis antara sepasang suami dan istri. Suami dan istri, di mana dalam dunia ini hal yang sangat bersifat intim dari segala sesuatu itu adalah pasangan suami dan istri. Kenapa kitab Kidung Agung bisa menggambarkan hal konsep Tritunggal? Hal itu tadi yang boleh saya jelaskan, yaitu Trinitas pertukaran kasih Allah Bapa dan Allah Anak menghembuskan Roh Kudus. Maka dalam hubungan suami istri, pertukaran kasih antara suami dan istri pun menghasilkan sebuah keturunan. Itulah yang boleh saya paparkan yang menjadi konsep Tritunggal dalam kitab Kidung Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya pamit undur diri. Shalom.